Bapak itu kami sampaikan nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent kedua dengan topik menyambut Raja yang adil dan jaya. Kita memasuki saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Selah, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Tuhan yang pertama sampai keempat. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amen.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Wahyu 19, dimulai daripada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membacanya secara responsorial. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru gurun yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat 10 kita sama-sama. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus Kristus roh nubuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat nomor 1, Minggu Advent kedua. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent kedua. Para Lado HKBP Bandung menyampaikan selamat Advent kepada seluruh jemaat. Nomor 2, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Jumat 8 Desember 2023 telah meninggal dunia Kaisar Tulus Martogi Naiborhu, anak dari keluarga Profesor Johnson Naiborhu, Inang Siti Nurmala Boru Panjaitan. Tutup usia 28 tahun 3 bulan. Beralamat di Komplek Bumi Sariwangi 2 nomor 4, Jemaat Daerah Ampat Sarbumcip. Pada hari ini diadakan juga kebaktian minggu di Rumah Duka Jalan Industri, dipimpin oleh Pendeta Lilis S. Siregar. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Nomor 3, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 10 Desember 2023 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu keluarga Erik Febrin Naibaho, Inang Cindy Rosalina Boru Simarmata, dengan 1 orang anak, dari Gereja HKBP Parsoburan, Resort Parsoburan, beralamat di Kompleks Batu Jajar Regensi Blok AD nomor 26, masuk daerah 7 Pajajaran. Keluarga ada beserta kita pada hari ini. Nomor 4, acara pelantikan Pendeta Jason Simajuntak, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Hari ini Minggu tanggal 10 Desember 2023, Pendeta Jason Simanjuntak, Sarjana Teologia Magister Manajemen, dilantik menjadi Pendeta HKBP Resort Jawa Tengah Distrik 18 Jabarteng DIY. Pengumuman lansia dan SPH HKBP Bandung, perwakilan dari HKBP Bandung mengikuti acara pelantikan tersebut. Nomor 5, mutasi Pendeta Tommy Domingus Yanturi, Sarjana Teologia. Berdasarkan SK mutasi Pendeta HKBP, maka Pendeta Tommy Domingus Yanturi, Sarjana Teologia, pimpinan Jemaat HKBP Sumedang, Resort Bandung Riau Marta Dinata, dimutasi sebagai pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pendeta Tommy Domingus, Sarjana Teologia, melayani sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2023. Kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah disediakan sebagai tanda kasih kepada pendeta atas pelayanannya. Bersukacitalah kita dalam menyampaikannya. Nomor 6, Lomba Vokal Grup Lansia Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 di HKBP Resort Semarang telah terlaksana dengan baik Natal Lansia HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada perayaan Natal tersebut diadakan lomba vokal grup. Lansia HKBP Bandung memperoleh juara 2. Majelis dan jemaat HKBP Bandung mengucapkan selamat kepada Lansia HKBP Bandung. Tuhan memberkati. Nomor 7, kunjungan kasih. Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 minggu ini,
Seksi Diakoni Sosial bekerjasama dengan Panitia Natal Gabungan HKPB Bandung tahun 2023 dan Parhalado HKPB Bandung akan mengadakan kunjungan kasih kepada jemaat HKPB Bandung yang sakit renge. Kumpul di gereja pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nomor 8, tanda kasih kepada Ama Simeon, Inahana, dan keluarga Prasejahtera HKPB Bandung. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gereja akan dilaksanakan pemberian tanda kasih kepada Ama Simeon, Inahana, dan keluarga Prasejahtera HKP Bandung. Gereja mengundang untuk dapat hadir pada waktunya. Nomor 9, Natal Remaja dan Pemuda-Pemudi. Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di gereja kita akan diadakan Natal Remaja dan Pemuda-Pemudi HKBP Bandung. Juga disiarkan secara live streaming. Diharapkan kepada remaja dan pemuda-pemudi HKBP Bandung agar menghadiri perayaan Natal tersebut. Setelah pembacaan warta jemaat, perwakilan Panitia Natal Remaja dan Pemuda-Pemudi HKPB Bandung akan memberikan penjelasan perihal Natal yang akan dilaksanakan. Nomor 10, acara pemberangkatan dan pelantikan pendeta resort serta pelantikan pendeta fungsional. Hari Minggu yang akan datang pada tanggal 17 Desember 2023 pada kebaktian pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan acara pemberangkatan dan pelantikan pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata serta pelantikan pendeta fungsional yang terdiri 1. Pendeta Jason Simanjuntak Sarjana Hukum Magister Manajemen, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata dimutasi sebagai Pendeta HKBP Resort Jawa Tengah Distrik 18 Jabarteng DIY. Pendeta Albenar Silaen Sarjana Teologia, Pendeta HKBP Resort Surabaya Distrik 17 Indonesia bagian Timur dimutasi sebagai Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata Distrik 18 Jabarteng DIY. Nomor 3, Pendeta Hitler Edrianto Utapia Sarjana Teologia Manajer Manajemen, Pendeta HKBP Resort Kuala Bekala Distrik 10 Medan Aceh dimutasi sebagai pendeta fungsional di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata Distrik 18 Jabarteng DIY. Nomor 11, baptisan kudus. Pada Natal kedua hari Selasa tanggal 26 Desember 2003 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan baptisan kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anak untuk baptisan kudus dapat mengambil formulir pendaftaran di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan setelah selesai kebaktian atau di kantor gereja pada saat hari kerja. Formulir diserahkan ke kantor paling lambat hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya diadakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gereja. Nomor 12, Panitia Natal Gabungan HKPB Bandung tahun 2023. Panitia Natal Gabungan HKPB Bandung tahun 2023 telah dibentuk. Nama-nama panitia dapat dibaca pada warta jemaat. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari Natal Remaja dan Naposo. Waktu dan tempat kami persilakan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua.
Yang terhormat Amang Pendeta Jason Simanjuntak, yang kami hormati semua pendeta dan parhalado, yang kami kasihi na tua-tua nami, lansia, damang, dainang, naposo bulung, dan remaja. Teristimewa kepada jemaat yang mengikuti ibadah live streaming, salam dalam kasih Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Setelah mendapatkan respon yang baik serta partisipasi yang sangat amat baik pada perayaan Natal sebelumnya, izinkan saya sebagai perwakilan dari Panitia Natal RN HKBP 2023 untuk mengundang remaja dan Naposo Bulung yang berada di ibadah pada jam 10 ini untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam acara Natal RN HKBP 2023 pada hari Sabtu 16 Desember 2023 dengan tema Glow, Glorious Lord of Winner yang diambil dari Lukas 2 ayat 14, di mana open gate akan dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Acara perayaan Natal ini akan dilakukan terdiri dari berbagai mata acara yang dapat mengembangkan talenta remaja dan Naposo Bulung di HKBP Bandung Riau Marta Dinata, di mana diantaranya terdapat paduan suara, persembahan pujian, seni peran, dan lain-lain. Bagi abang kakak dan adik-adik yang bersedia dan tertarik untuk hadir meramaikan, dapat membaca informasi yang tertera pada akun Instagram kami dan poster yang telah disebarkan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga Natal Remaja Naposo dapat berjalan dengan lancar dan dapat melibatkan sebanyak mungkin pemuda-pemudi HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Sebagai penutup, akan kami tampilkan video singkat Natal RN HKBP 2023. Terima kasih, Shalom, Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 9, dimulai dari ayat 9 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, berbicara tentang bersorak-sorai, ini sudah menjadi sesuatu yang lazim di dalam budaya orang Yahudi. Dan hal yang melatar belakangi mereka untuk bersorak-sorai adalah peristiwa ketika orang Israel mengadakan yaitu pengepungan atas kota Jeriko di bawah pimpinan Joshua. Jadi kita ingat bagaimana mereka mengelilingi tembok Jeriko dan di situ mereka selalu bersorak-sorai ya. Mereka selalu bersorak-sorai. Maka sejak dari situ kita mau melihat mereka memahami sorak-sorai itu adalah lambang kehadiran Allah dalam kehidupan mereka ya, sehingga mereka mampu bergembira, mereka mampu bersukacita. Dan dalam kehidupan kita juga ya, sorak-sorai juga adalah merupakan bagian hidup kita ya. Artinya kita mau melihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dikatakan sorak-sorai bukan hanya gembira saja, ya, tapi di situ ada sukacitanya, di situ ada gembiranya, dan boleh saya gambarkan ketika kita melihat yaitu pertandingan, ya. Karena kalau dikatakan cuma bersukacita, ya mungkin orang bersukacita belum tentu kelihatan, ya. Seperti kita yang hadir di sini, ya belum tentu kelihatan yang bersukacita saat ini, ya karena sukacita itu bisa tidak dikeluarkan, ya. Tapi kalau sorak-sorai itu pasti, ya terlihat bagaimana dia gembira, dia senang, itu diungkapkan, itu diteriakkan. Jadi molo manutun bola rah, ido palana pas ati. Bagaimana ketika ini, ya yang dia, boleh saya katakan yang dia pilih itu menang. Ya, atau mungkin menonton olahraga, mulai menonton olahraga kan, molo monang kan, luar biasa luapan sukacitanya molo monang kan ido noaing, gak sadar dia teriak kan ido, tergugu mai dokon, HP nang sadar ngato ngaborngin kan itu, karena biasanya kan Piala Dunia malam ya kan, kadang sudah jam 2 jam 3, tapi karena sukacitanya, gembiranya dia ungkapkan dengan teriak yang luar biasa, zungna molo, olo muru inat teyete. Karena di samping sedang tidur ya kan, mengganggu ini kan gitu. Karena kan belum tentu sama-sama suka nonton bola kan.
Nah, ini. Jadi di situ kita bisa melihat sorak-sorai yang luar biasa ketika mengungkapkan kegembiraan, meluap, berteriak-teriak, ya kan? Nah, dan juga mungkin ketika kita mengikuti festival dan lain sebagainya, ketika tim kita menang, kita juga mengungkapkan sukacita dengan sorak-sorai. Saudara-saudara yang saya kasihi, firman Tuhan juga hari ini mengatakan kepada umat Tuhan supaya mereka bersorak-sorai. Itu yang dapat kita lihat ya dalam firman Tuhan hari ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Mereka diajak untuk bersorak-sorai. Artinya supaya mereka bergembira dan bersukacita. Bergembira dan bersukacitalah hai penduduk Yerusalem. Kita mau melihat apa maksudnya bagi penduduk Yerusalem untuk bergembira dan bersukacita. Bukankah keadaan mereka pada saat itu sangat terpuruk dan tidak layak untuk bergembira atau bersukacita? Kehidupan mereka sangat terpuruk karena kita lihat pada masa itu mereka mengalami yang namanya peperangan ya. Yang kita lihat antara yaitu Efraim dan Yerusalem, Israel Utara dan Yerusalem. Itu yang terjadi. Tentu dalam masa perang ada situasi yang terpuruk. Ya. Ada yang menderita. Dan itulah keadaan mereka pada waktu itu. Mereka terpuruk dan tidak layak untuk bergembira atau bersukacita. Kehidupan mereka jauh dari kehidupan yang mereka harapkan. Mereka kekurangan makanan, mereka jatuh miskin. Sementara itu bait Allah yang merupakan tanda kehadiran Allah dan berkat belum lagi dikerjakan. Artinya inilah yang terjadi. Bagaimana mereka mau bersorak-sorai? Bagaimana mau bersukacita? Bagaimana mau bergembira? Pendek kata, keadaan mereka tidak layak untuk bersukacita atas keadaan yang sedang terjadi. Akan tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, mengapa mereka harus bersukacita? Mengapa mereka harus bergembira, bersorak-sorai? Kata Zakaria di sini, lihat rajamu datang kepadamu. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Kalau dalam peperangan tidak ada kata adil, ya, tidak ada kata damai, ya kan? Ini yang kita lihat. Siapa yang kuat dia menang. Tapi di sini dalam penderitaan mereka, dalam situasi yang terpuruk, kekurangan makanan, ketidaklayakan hidup, ada nubuatan, ada berita pengharapan. Rajamu akan datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut. Ini artinya akan datang raja yang menjumpai umatnya, yaitu dia yang datang dengan keadilan dan kejayaan dan juga dengan kelemah lembutan. Dan dia akan menunjukkan kasih yang besar kepada umat kesayangannya. Yang digambarkan di sini dalam firman Tuhan. Ia menaiki keledai. Ya, itu adalah lambang kesederhanaan, lambang kedamaian. Bukan lambang perang. Kalau perang dia naik kuda, ya kan? Kalau ini naik keledai, halode innate. Itu yang dia naiki. Berarti dia datang membawa damai. Ya. Dia datang membawa damai. Dan dikatakan di sini ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Itu yang akan dia kerjakan. Artinya penderitaan mereka itu akan berakhir. Mereka akan mengalami damai sejahtera. Mereka akan mengalami keadilan. Hanya raja yang akan datang itulah yang dapat menggantikan pergumulan mereka, penderitaan mereka menjadi sukacita dan menjadi kemenangan bagi yang menyambut.
Inilah makanya mereka diajak bersorak-sorailah, hai putri Sion, hai putri Yerusalem, bergembiralah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai orang Kristen, kita juga tidak luput dari berbagai persoalan hidup yang datang silih berganti. Berbagai persoalan hidup tidak jarang menggoda kita satu persatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, tanpa memilih, ya, persoalan hidup menggoda dan melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu, di sini kita diajak untuk tetap bersorak-sorai. Kenapa? Karena Allah datang menjumpai kita. Karena Allah Raja yang adil datang menjumpai kita. Oleh karena itu, ketika Yesus datang, ketika Raja itu datang, dan Dia menjadi Raja dalam hidup kita, disinilah kita bisa bersuka cita. Karena Dialah Juru Selamat yang telah diutus oleh Allah Bapa untuk melepaskan kita dari dosa, dari kematian, dari iblis, dari semua persoalan hidup yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Dan tidak ada yang seperti Dia, ya, dan tidak ada yang seperti Dia. Dialah Raja damai yang adil, yang datang dengan kerendahan hati. Dan tujuannya adalah untuk keselamatan umat manusia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat Raja yang kita nantikan itu, kita nantikan untuk, yaitu masa parusia, ya, kedatangannya yang kedua kali. Artinya di sini juga kita harus mampu bersukacita. Karena dalam penantian ini akan banyak hal yang kita alami. Akan banyak persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Tapi ketika kita mengingat semuanya akan berakhir. Penderitaan ini seperti keadaan umat Israel yang sedang berperang, Yerusalem, Israel Utara, Israel Selatan. Ya, itu akan berakhir. Akan datang Raja Damai. Demikian juga dengan semua masalah yang kita hadapi. Tidak selamanya persoalan itu kita hadapi. Ada yang doa kirni sudiati. Ada batasnya. Ada masanya. Terlebih dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bagaimana kita mampu untuk tetap bersuka cita. Untuk bersorak-sorai, untuk bergembira. Supaya kita mampu tetap mengharapkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tetap setia kepada Tuhan. Tidak meninggalkan iman percaya kita. Dan ini yang harus kita pegang pada saat ini. Karena ketika kita semakin mengikuti kemajuan zaman dan teknologi yang semakin hebat, justru banyak yang semakin menambah persoalan hidup manusia. Ya. Kalau kita tidak pintar, tapi itu boleh menjadi berkat bagi kita. Dabe pasu-pasu doi, molo-malo hita. Tapi kalau kita tidak pintar, itu menjadi persoalan bagi kita. Ya, itu menjadi persoalan bagi kita. Akhirnya apa? Kita takut, kita gelisah, kita mengeluh. Dan akhirnya ini bisa mengarah kepada yaitu sakit jiwa, ya, bisa stres. Karena terlalu banyak beban pikiran yang kita hadapi. Ditambah lagi apa? Kejahatan manusia sekarang ini. Ditambah lagi apa? Bencana-bencana alam yang kita lihat. Ini bisa membuat apa? Kita semakin takut dalam hidup. Dan ini bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu ketika itu datang seperti umat Israel, ya, yang tadi mereka bagaimana ketika mereka mengalami yaitu keterpurukan, ada janji Tuhan akan datang Raja yang adil, ya, Raja damai yang menjadi keselamatan bagi mereka. Ini jugalah pengharapan bagi kita pada saat ini. Memang Yesus telah datang, tapi kita masih menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya.
Bagaimana kita boleh tak mempertahankan iman setia kita, dan bagaimana kita tetap supaya bisa mampu bersorak-sorai. Bagaimana kita menghadapi persoalan hidup yang terjadi pada saat ini, masalah kejahatan, atau mungkin sakit penyakit yang menerpa hidup kita. Itu tergantung kita masing-masing, Amang Inang. Ya, itu tergantung kita masing-masing. Karena Tuhan selalu memberikan pilihan kepada kita. Kita yang menentukan apakah kita dapat bersorak-sorai, bergembira, bersukacita atau tidak. Ainang pegok mangarsahi, alai dihita do pilihan. Apakah kita selalu berpikir positif mengatakan, dangolo audodonamu, dangolo warsahamu. Itu tergantung kita. Saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Persoalan itu menang dalam hidup saya. Saya tidak mau masalah itu menang dalam hidup saya. Tapi aku yang harus menang. Ini. Sehingga apa? Kita tetap berpengharapan. Kita dapat bersukacita dan akhirnya kita tetap sehat. Tapi coba ketika persoalan masalah kita hadapi, kemajuan zaman yang tidak bisa kita ikuti, kita pikirkan terus dan itu menjadi masalah lam tabba mah. Ini akhirnya apa? Kita yang susah, kita akhirnya sakit, ya. Tapi kalau kita tetap kuat, berpikir positif selalu, kita akan menang dan kita akan tetap sehat. Oleh karena itu ketika kita memilih dan berpikir yaitu positif, seperti yang saya katakan, kita akan semakin dikuatkan dan semakin akan teguh. Apapun masalah, apapun persoalan, hari ke hari kita akan semakin diuji, tapi akan semakin murni sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tapi kalau kita bersikap negatif, boleh saya katakan, kita biarkan itu ya menimpa kita, madodoni kita, malah mesti apa hebat-hebat mesti arah saktai, asa songon hebat, banyak orang seperti itu, ya. Di hebat-hebat si tahun hai madaidah, songono madah indah kan itu. Jadi seperti anak kecil ketika luka, itu kan, meledak dana kan. Padahal hanya luka kecil, tapi nangisnya luar biasa, ya kan. Dan itu terus dilihat, terus saja diperhatikan lukanya ini, ya kan. Tapi holan otik do. Jadi ada orang juga yang selalu berpikiran negatif. Ya, sebenarnya dia dapat mengatasi persoalannya. Alai di hebat-hebat masih tahun nai ujungna ujungna dang sadari bana ditanam si tahun nima imana saya murhing ma imana ujungna marsahit. Ini akhirnya dia sakit. Jadi pilihan ada pada kita. Bagaimana kita selalu berpengharapan, berpikir positif. Ada dua orang di penjara. Ya, ketika mereka ini ada 2 orang di penjara, ketika mereka dalam penjara, mereka disuruh untuk melukis, ya. Dan ketika hasil lukisannya diminta apa yang mereka gambarkan. Satu orang dia menggambarkan yaitu jeruji, ya. Jeruji itu yang dia gambarkan, itu yang dia lukis, karena itu yang dia lihat, ya. Jeruji yang menghalangi dia itu, yang menahan dia, yang mengurung dia. Tapi satu orang lagi melihat di luar jeruji itu, dia melihat taman yang indah, dia melihat bunga-bunga di luar jeruji ini. Ini yang dia lihat. Ya. Dari sini kita dapat melihat, ya. Jadi tergantung pilihan orang. Apakah dia akan selalu berpikiran positif ketika dia menghadapi masalah atau berpikiran negatif, ya. Ini yang menggambarkan jeruji itu aun nama ngoluku penjara nama terus dan ngadong be tidak ada harapan lagi, ya kan? Itu tidak punya harapan lagi tuh, ya. Ison ndak mau karena hidupnya sudah dikurung oleh penjara ini, oleh sel ini. Tapi yang tadi dia melihat masih ada keindahan yang lain di luar penjara ini. Ada bunga-bunga yang indah, ada taman yang indah dan lain sebagainya. Dia melihat itu dan itu yang dia gambarkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, pilihan ada pada kita. Berpikir positif adalah dengan melihat bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Dan kita tetap mengingat bahwa Tuhan telah menyediakan bagi kita Mesias, Juru Selamat yang mampu menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari ya kita berikan hidup kita dikuasai dan dirajai oleh Raja yang datang itu, yaitu Raja Damai.
Ya, kalau Tuhan yang menjadi raja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam semua aktivitas kita, apalagi yang kurang? Dia sudah mengatur hidup kita. Karena dia tahu mana yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, mampu mengatasi semua persoalan kita. Alih kita dorang na solo dirajai Tuhan kan, neng kita mengarajai ya, neng guru dokter. Ya, kita tidak mau Tuhan atur. Ini padahal raja itu telah datang. Ini raja yang adil. Disinilah Hamanginang, bagaimana kita memberikan hati hidup kita dikuasai oleh raja yang datang itu, yaitu Mesias. Dan ketika kita mau dikuasai dan dirajai, disinilah kita mampu yaitu bersukacita dan bersorak-sorai. Ya, disinilah kita mampu bersukacita dan bersorak-sorai. Jadi kalau pada saat ini kita datang ke sini ada yang bersusah hati, yang bersedih, mulai hari ini Hamanginang, ketika kita datang ke gereja ini, mari kita minta Tuhan merajai hati dan pikiran kita, supaya itu yang berkuasa, supaya ketika kita pulang persoalan hidup, pergumulan itu diringankan dan diselesaikan oleh Tuhan. Kalau kita serahkan semuanya kepada campur tangan Tuhan, bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Ale yang godihita buntu dosu disipata itu kan. Aduh seperti ini. Tapi ternyata di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Oleh karena itu dalam minggu Apen yang kedua ini, supaya kita mampu bersukacita, mari kita biarkan Raja yang datang itu hadir dalam kehidupan kita, supaya Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita ke depannya. Kalau selama ini kita sendiri, hati kita sendiri, kemauan kita sendiri yang mengatur, tapi mulai hari ini biarlah Tuhan yang berkuasa dalam semua aktivitas kehidupan kita, sehingga segala kesedihan, segala yaitu pergumulan dan segala pikiran negatif digantikan dengan sorak-sorai, sehingga dalam menantikan Yesus yang kedua kalinya kita tetap setia dan semuanya menjadi yaitu pewaris dalam kerajaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita dalam minggu-minggu Apen ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Engkaulah Raja Damai yang memberikan damai sejahtera bagi kami dan menjadi juru selamat dan Mesias di dalam kehidupan kami. Dan Engkau telah datang, tapi kami akan merayakan kelahiran-Mu. Dan masa penantian kedatangan-Mu yang kedua kalinya belum berakhir. Dan itulah situasi kami pada saat ini dalam penantian Yesus yang kedua kalinya. Tuhan, banyak persoalan pergumulan yang mungkin kami hadapi. Seperti orang, yaitu umat pilihan-Mu, bagaimana mereka terpuruk, bagaimana mereka kekurangan makanan, bagaimana mereka kesusahan karena perang. Mereka menginginkan raja yang baru, yang bisa memerintah mereka dengan adil dan bijaksana. Dan Tuhan hadir memberikan pembebasan bagi mereka. Dan itulah yang kami harapkan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau datang menjadi raja dalam kehidupan kami, menguasai hati pikiran kami, menguasai segala aktivitas kami, pekerjaan kami, dan juga Tuhan masa depan kami. Sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Bapa, inilah kami, Engkau berkati, semakin tahu kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kalaupun Tuhan kami harus menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, yang bisa membuat kami bersedih, bersusah hati. Tapi ketika kami memandang ada Yesus yang memberikan jalan keluar, disitulah kami mampu bersorak-sorai karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Bapak berkati kami yang hadir pada saat ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia. Biarlah Tuhan Kau semakin tambahkan kami kesehatan juga umur yang panjang. Dan biarlah Tuhan Kau semakin berkati kami dalam kehidupan kami. Engkau pelihara hidup kami, Engkau cukupkan kebutuhan kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Dan ajari kami Tuhan, di dalam kehidupan kami juga menjadi yaitu orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Karena Engkaulah Raja yang datang membawa damai, kami juga harus tetap dalam damai sejahtera. Bapak, Engkau berkat seluruh jemaat-Mu juga Tuhan, yang sedang menderita sakit Tuhan, yang sedang bergumul,
Demikian juga Tuhan yang berduka cita, biarlah Tuhan yang melawat mereka, biarlah Tuhan yang menghibur mereka, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan Tuhan, bersorak-sorai dalam hidupnya. Hamba juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang duduk di bangku sekolah kuliah, Engkau berkati mereka, karena mereka tetap semangat Tuhan, sehingga ketika masa ujian berakhir dan masa kelulusan tiba, mereka juga mampu bersorak-sorai. Demikian juga yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan sehingga dia dapat bersorak-sorai. Demikian juga Tuhan, dalam rumah tangga yang merindukan keturunan, Engkau berikan Tuhan sehingga dia mampu bersorak-sorai dalam hidupnya. Kami juga Tuhan semua jemaat-Mu, kalaupun kami masing-masing pribadi lepas pribadi punya pergumulan, punya persoalan, punya penyakit, kami mau bawakan kepada Tuhan supaya Tuhan yang berikan kami jalan keluar dan Tuhan yang memampukan kami untuk selalu berpikir positif dan akhirnya kami bersorak-sorai dalam hidup kami. Bapa yang baik, berkat seluruh jemaat-Mu. Dan bila ada Tuhan yang bersuka cita pada saat ini karena berkat-berkat Tuhan yang dia terima karena ulang tahun hari kelahiran dan juga hari perkawinan, biarlah Tuhan ajari dia juga untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan, kami berdoa buat keluarga yang berduka pada saat ini Tuhan, keluarga Amang Naiborho Tuhan dan Inang Boru Panjaitan, di mana Tuhan telah memanggil putra mereka Tuhan, Kesar Naiborho. Biarlah Bapa Engkau yang berikan penghiburan yang daripadamu buat keluarga, sehingga mereka mampu Tuhan dalam terang kasih-Mu melihat Tuhan apa rencana Tuhan di balik duka cita yang terjadi. Biarlah Engkau kuatkan, hiburkan mereka Tuhan. Tuhanlah yang menghapus air mata dari mata mereka. Tuhanlah yang memberikan penghiburan bagi keluarga mereka. Bapa yang baik, kami menyadari begitu banyak dosa dan salah yang kami lakukan. Pada saat ini kami mohon ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami hanya dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan berikan persembahan kita. Molo besar bintang si maiasi, jala sahat nadumi jangan karena dimobusi, doho tau di mai Tuhan telah tusi. Molo jalan di Tuhan tak akan arti usaha di mana
gejala delusi, Roh tahu dibantu kalau kusik. Molodon ni Tuhan, akagoan di pusat, di mana sini rohana, lalu satu Tuhan Tuhan ison. Molo dapat tinggi akan tinobusi, idaan nasida Tuhan Yesus Bika kuling ni sarune lau manomu Tuhan, Roh tau dibantu kalau kusik. Molodon ni Tuhan, akagoan di pusat, di mana sini rohana, halus satu Tuhan Tuhan ison. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang yang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur, menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkati pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibil pro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikan penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesat dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripadamu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Versi kita.